Salam sejahtera, semoga kita merasa kuat dan tenang karena Tuhan hadir dalam hidup kita untuk melepaskan kuasa iblis yang membuat kita khawatir dan tertekan. Kita mendalami tentang Allah yang mampu melepaskan kita dari jerat atau ikatan iblis yang melemahkan kita dengan membaca Mazmur 40 ayat 14. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Tuhan melepaskan bangsa Mesir dari perbudakan. Keluaran 6 ayat 6 menjadi orang merdeka. Tuhan berjalan bersama kita, maka Allah melepaskan kita dari musuh dan memberi kemenangan terhadap musuh dan hidup dalam kekudusan Allah. Tuhan melepaskan dari penindasan bagi bangsa Israel. Tapi mereka melupakan perbuatan Tuhan. Tuhan juga mau melepaskan dari kita, dari ikatan musuh kita, jika kita mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, menjauhkan ilah atau berhala dalam hidup kita. Hati kita hanya untuk Tuhan saja, beribadah hanya kepada Tuhan saja. Itu dalam 1 Samuel 7 ayat 3. Daud menceritakan perbuatan Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Daud juga percaya Tuhan akan melepaskan dari tangan orang Filistin. 1 Samuel 17 ayat 37. Daud sangat setia pada Tuhan dan selalu mengakui Tuhan itu besar. Mazmur 35 ayat 37. Dalam kesusahan hidupnya, Daud selalu mencari Tuhan, meminta tolong agar Tuhan melepaskan dari ancaman kesusahan penderitaan. Penderitaan yang dihadapi adalah hidup jujur, hidup benar, tapi dikejar-kejar orang fasik dan dianiaya. Tuhan diyakini mampu melepaskan dari penderitaan, ketakutan, ancaman, dan lain-lain. Tapi kita sabar menantikan pertolongan Tuhan yang membuat kita hidup merdeka, tidak diperbudak oleh ketakutan dan kekhawatiran hidup. Menantikan Tuhan dengan harapan tidak ditunda-tunda pertolongan Tuhan. Ketika kita mengimani kuasa Tuhan hadir setiap saat dalam hidup kita, maka kita dilepaskan dari ketakutan atas kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa, ancaman kehidupan. Tuhan hadir dalam hidup akan mengalahkan setiap ancaman kemelut hidup. Hanya nama Tuhan yang diagungkan. Hanya Tuhan yang sangat besar dan dipercaya, mampu mengalahkan semua ancaman. Kita terus memuji Tuhan yang besar dan agung. Tuhan pasti menyelamatkan. Kita memuji Tuhan dengan memberitakan Injil keadilan Tuhan, kekuatan Tuhan, penebusan dosa. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan memperhatikan kita bila kita terancam bahaya. Tuhan mengangkat kita ke tempat yang aman dan menerima kita dalam persekutuan yang berdasarkan kasih setia Tuhan. Rancangan dan perbuatan ajaib Tuhan akan mencapai puncaknya pada saat Yesus datang kembali. Kita yang mati terhadap dosa, hidup dalam Kristus, mengisi minyak dengan melakukan kehendak Tuhan,
maka kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Saat Yesus datang kembali, maka musuh yang merusak hati, jiwa, pikiran kita akan dipermalukan di hadapan Tuhan. Iblis yang ingin agar manusia terpisah dari Allah, memberontak pada Allah, akan mendapat malu. Sebab nyatanya orang beriman tidak bisa terpisah dari Allah dan masuk dalam persekutuan yang setia dalam kerajaan Allah. Kalau kita mengalami sakit, keuangan merosot, banyak kesulitan hidup, kemudian kita merasa bahwa kita sudah ditinggalkan Tuhan, maka perasaan seperti ini yang disukai iblis atau orang yang menjadi kaki tangan iblis. Iblis sangat suka mengolok-olok manusia agar menjauh dari Tuhan, melawan Tuhan. Iblis ingin agar kita merasa kena kutuk, kena tulah dari Tuhan, yang membuat kita sakit, menderita, susah hidup. Pemazmur mengatakan, walau kita sakit, miskin, sengsara, kita tetap bersama Allah. Kita tidak dapat dipisahkan dari Allah. Kita terus berseru pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain. Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk menguatkan dan memulihkan hidup kita. Kita belajar dari Yesus Kristus dalam penderitaan, tetap bersukacita. Kita bersukacita karena kita yang malang dilepaskan Yesus melalui penebusannya, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Kalau ada kedukaan, sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan dalam hidup, kita dilindungi dalam kasih Yesus. Tidak ada kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa dunia yang membuat kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Seperti diungkapkan dalam Kidung Jemaat 443. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu. Haleluya. Orang yang menjadi kaki tangan iblis ingin mencelakai, melukai hidup kita atau orang lain. Perbedaan agama, perbedaan suku, golongan dapat dipakai iblis untuk melakukan kekerasan verbal, kekerasan fisik pada orang lain, bahkan membunuh orang. Ada tokoh agama karena benci pada agama lain, menghina Tuhan dari agama lain. Akibat ajaran tokoh agama tersebut, pengikutnya ikut menghina agama lain di sosial media. Dalam keluarga, ada orang tua mengajarkan anaknya agar mengkafirkan dan membenci agama lain. Bukan karena kebencian pada agama lain dan suku lain, sampai membunuh secara keji orang yang berbeda agama. Dalam situasi yang terancam dari musuh yang ingin mencabut nyawa, mencelakakan, menghina, menekan, maka pemazmur meminta agar Tuhan melepaskan dari ancaman musuh, pencobaan, penderitaan, kesukaran. Mengapa pemazmur meminta pada Tuhan?
Karena pemazmur bergantung sepenuhnya pada Tuhan, hanya pada Tuhan hidup kita terjamin. Seorang gadis S dari Bangka Belitung pindah seorang diri ke Jakarta tanpa ada saudara dekat. Selama di Jakarta dia bekerja untuk mengumpulkan uang agar bisa kuliah. Gadis S bersaksi bahwa dia meminta pada Tuhan perlindungan, pertolongan untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Gadis S berkata pada Tuhan bahwa dia tidak punya saudara. Hanya Tuhan yang menjamin hidupnya. Hanya Tuhan tempat dia bergantung. Sejak pindah ke Jakarta sampai sekarang, ketika sudah berkeluarga dan punya anak, dia tetap berkeyakinan hanya Tuhan yang menjamin hidupnya. Hanya Tuhan tempat bergantung. Mengapa gadis S bergantung pada Tuhan? Karena gadis S ini diajarkan oleh ibunya bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu seperti ibu kandung yang mengasihi anaknya. Bahkan kasih Tuhan lebih besar, lebih berkuasa dari kasih ibu kandung. Gadis S hatinya berserah pada Tuhan saja. Hanya Tuhan yang memberi daya hidup baginya. Tuhan penolong hidupnya. Dengan keyakinan seperti pemazmur dan gadis S, maka kita bisa minta Tuhan agar melepaskan dari ancaman musuh, agar Tuhan menggagalkan rencana jahat dari musuh. Pemazmur mengingatkan kita agar selalu bersiap menghadapi kesukaran, sakit, penyakit yang selalu akan datang. Kita mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan tanpa henti sampai akhir hidup kita. Dalam meminta pada Tuhan, bukan kata-kata yang dilihat Tuhan, tapi hati yang bergantung pada Tuhan, tidak mau terpisah dengan Tuhan. Apapun keadaan hidup kita, sakit atau sehat, kekurangan atau kelimpahan, Allah yang memiliki belas kasih yang tidak terbatas, tidak merendahkan keluhan hati orang yang remuk redam. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin selalu bergantung dan berserah pada Tuhan yang mampu melepaskan kami dari ketakutan, kekhawatiran hidup. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami, dan kami tidak mau terpisah dari Tuhan. Apapun keadaan hidup kami, kami selalu mengakui bahwa Tuhan itu besar dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.